Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi cerah burung bernyanyi, tebang tinggi menari-nari. Selamat pagi ayah dan bunda serta teman-teman SMP Darul Hikam. Perkenalkan, aku Nada, salam kenal dari hati. Aku harap semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat. Pada kesempatan ini, aku pengen sharing nih tentang topik yang akan relevan dengan kehidupan kita, yaitu dengan judul Zona Nyaman Bukan Rumah, saat self-love mengajak kita untuk bertumbuh. Nah, dari judul tadi, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita? Apakah aku akan membahas tentang zona nyaman atau tentang self-love? Sebenarnya, kedua topik tersebut bisa menjadi satu pembahasan. Tapi sekarang, aku ingin menceritakan bagaimana perjalanan aku untuk bisa menyayangi diri aku sendiri. Beberapa dari kita pasti pernah mengira bahwa self-love itu hanya sekedar saat kita bisa beli makanan yang kita suka, kita bisa healing ke tempat yang kita suka, atau kita tidur yang cukup. Meskipun sebenarnya nggak ada salahnya juga, karena itu merupakan salah satu cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Tapi sebenarnya self-love itu jauh lebih dalam dari hal itu. Ia bukan hanya tentang merasa nyaman, tapi juga tentang bertumbuh. Oke. Pasti dari kita sudah lumayan familiar dengan yang namanya kata self-love. Dengan ini aku ingin menunjukkan bagaimana perjalanan aku untuk bisa menyayangi diri aku sendiri dengan pastinya dengan tantangan yang sudah banyak aku lalui sebelumnya. Oke, boleh dimulai. Oke, itulah proses self-love versi aku. Di video tadi emang bisa dipersingkat ya, tapi saat aku jalani, rasanya waktu berjalan sangat lama. Aku juga pernah loh yang namanya mengalami rasa insecure, rasa takut untuk memulai, dan ataupun rasa takut untuk gagal. Tapi ternyata ketakutan aku itu semuanya enggak kejadian, itu cuman aku aja yang terlalu overthinking. Aku menampilkan video ini juga sebagai bukti nyata bahwa setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing untuk menyayangi dirinya sendiri. Ada yang dimulai dengan kehilangan, ada yang dimulai dengan rasa takut, dan mungkin ada juga sekarang yang baru berani untuk keluar dari zona nyaman. Tapi enggak apa-apa, selama kita terus mau untuk belajar mengenali dengan suara hati sendiri, enggak perlu khawatir kalau kita sedang menjalani yang namanya proses self-love. Dari pengalaman aku sebelumnya, sebenarnya aku memiliki beberapa cara sih agar kita bisa meningkatkan self-love. Yaitu dengan 5 kata. Lover. Dengan singkatan dari yang pertama ada L. Let go the comfort zone. Dengan artian kita itu perlu melepaskan kenyamanan kepada diri kita, tapi bukan berarti menyiksa diri sendiri. Aku juga pernah merasakan yang namanya terjebak di zona nyaman saat aku masih SD. Di mana kala itu aku takut sekali untuk berkembang, aku malas untuk bersosialisasi, bahkan untuk ikut pramuka pun aku mau gak mau gitu. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa sikap aku sebelumnya itu sangat merugikan diri aku sendiri. Dan aku belajar sedikit demi sedikit untuk keluar dari zona nyaman tersebut dengan menantang diri aku untuk mencoba hal baru yang positif dan sebelumnya aku belum pernah pikirkan. Yang kedua, ada O, open the new experiences.
Hal ini juga hampir sama sih dengan let go the comfort zone, karena salah satu cara kita untuk menyayangi diri sendiri yaitu dengan mencari dan membuka pengalaman baru yang positif. Sebagai siswa, kita itu bisa loh dengan mengikuti organisasi atau komunitas. Sama halnya dengan aku sekarang yang sedang menjadi bagian dari ODM dan juga sedang menjadi ketua komunitas Speak Air. Yang ketiga, ada V, visualize your growth. Artinya, jangan sampai kita itu melihat diri sendiri dari keterbatasan atau dari kekurangan diri. Terkadang kita itu terlalu fokus terhadap apa yang kita tidak miliki sampai kita lupa bahwa kita itu punya banyak potensi yang belum terasa. Yang keempat, ada I, end toxic patterns. Self-love itu bukan hanya tentang merawat, tapi juga di mana kita bisa membebaskan diri dari lingkungan atau pola hidup yang toksik. Terkadang kita nggak sadar kalau pola hidup kita itu toksik. Dari hal sesimpel, kita selama ini malas banget berolahraga. Padahal kan olahraga itu banyak banget ya manfaatnya untuk tubuh kita. Dan kita tuh nggak nyadar kalau olahraga itu ternyata memiliki banyak dampak positif untuk kita. Dari situ kita bisa ubah pola hidup kita sekarang dari hal sesimpel malas berolahraga jadi lebih rajin berolahraga. Dan yang kelima ada R, respect your progress. Dari tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana sih biar kita bisa membimbing diri sendiri, gimana biar kita bisa membawa diri sendiri untuk menjadi diri yang lebih baik, tapi jangan sampai lupa kalau kita itu perlu yang namanya penghargaan kepada diri sendiri. Jangan sampai kita terlalu keras kepada diri sendiri sehingga kita lupa kalau kita sudah pernah menjalani proses sebelumnya. Mungkin sekarang itu kita sedang bertumbuh dan itu mungkin adalah bentuk cinta kepada diri sendiri yang besar. Mungkin hari ini kita belum tahu apa yang kita inginkan. Mungkin hari ini kita belum tahu apa yang kita butuhkan. Tapi selama kita terus memberi ruang kepada diri sendiri untuk mengenali, merawat, ataupun mempercayai diri sendiri, percaya deh, kita itu sedang berada di jalan yang tepat. Loving yourself means believing you are worth the effort it takes to grow. Even slow steps count when they are taken in the direction of who you want to be. There is no right way to love yourself, only the way that it feels true to you. Terima kasih telah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Semoga suatu hari Anda sadar, Anda telah menjadi sosok yang Anda butuhkan karena Anda memilih untuk menyayangi diri Anda sendiri. Sekali lagi, saya Nada, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.